Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan perubahan wujud zat mengenai titik lebur es. Alat dan bahannya yaitu ada sendok, mangkok aluminium, lilin, korek, dan es batu. Langkah pertama, kita hidupkan lilin menggunakan korek. Lalu kita simpan di tengah-tengah. Selanjutnya, kita letakkan mangkuk aluminium di atas api. Lalu kita letakkan es batu di atas mangkuk aluminium. Tunggu beberapa saat hingga es batu mencair. Kesimpulan dari percobaan ini adalah ketika benda padat dipanaskan akan berubah menjadi cair. Percobaan selanjutnya adalah melakukan percobaan perubahan gas menjadi padat dan padat menjadi gas. Alat dan bahannya yaitu ada lilin, korek, kapur barus, es batu, dan piring aluminium yang besar. Langkah pertama yaitu kita nyalakan lilin menggunakan korek. Lalu kita simpan di tengah-tengah. Selanjutnya, kita simpan mangkuk aluminium di atas api. Lalu kita letakkan kapur barus di dalamnya. Setelah itu, kita tutup dengan mangkuk aluminium yang lebih besar dan letakkan es batu di dalamnya. Lalu kita tunggu beberapa menit sehingga terjadi proses menyublim atau mengkristal. Saat tutup aluminium dibuka, kapur baru sudah menyebar, yang artinya proses penyubliman sudah terjadi. Sehingga kapur barus yang sudah menyebar membentuk kristal-kristal di mangkok aluminium. Dan di dinding mangkok aluminium terdapat kristal-kristal yang disebut dengan peristiwa mengkristal. Percobaan selanjutnya yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Alat dan bahannya ada panci, air, kompor, dan tutup panci. Ketika panci sudah terisi air, lalu kita tutup agar ketika temperatur naik akan muncul gelembung-gelembung air yang menandakan bahwa air tersebut mendidih. Setelah beberapa menit tutup panci dibuka, gelembung air akan melepaskan uap ke udara. Hal ini menandakan proses air menguap. Percobaan berikutnya adalah perubahan wujud gas menjadi cair atau proses pengembunan. Alat dan bahannya adalah gelas yang berisi air, es batu, dan tutup gelas. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan es batu ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu kita tutup menggunakan tutup gelas. Tunggu beberapa menit sehingga terjadi proses pengembunan. Setelah beberapa menit kemudian, dinding gelas akan mengalami perubahan yang menandakan bahwa terjadi proses pengembunan. Baik teman-teman, di sini kita akan melaksanakan praktikum perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat.
Tujuan praktikum pada kali ini adalah 1. Mengetahui perpindahan panas secara konduksi, 2. Mengetahui perpindahan panas secara konveksi, 3. Mengetahui perpindahan panas secara radiasi, dan yang keempat, mengamati pertukaran panas pada air yang dipanaskan menggunakan panci dan kompor. Nah, yang akan kita amati pada kali ini adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara atau padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, sendok logam menjadi panas saat salah satu ujungnya dipanaskan. Lalu, konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara atau cair dan gas, disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, air dalam panci dipanaskan, air panas naik ke atas dan air dingin turun ke bawah membentuk arus konveksi. Lalu, radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa zat perantara melalui perpindahan gelombang panas atau radiasi elektromagnetik. Contohnya, panas dari api unggun terasa di tangan tanpa perlu bersentuhan langsung. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah sendok logam, lalu ada panci berisi air, dan juga kompor. Pertama, kita tuangkan air ke dalam panci lalu dipanaskan. Saat api kompor mengenai panci, lama-lama panci akan terasa panas. Ini yang disebut dengan konduksi. Ketika kita dekatkan tangan ke sekitar panci dan kompor, akan terasa panas. Ini yang dinamakan radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini tidak melalui sel perantara. Saat air di bagian bawah panci mulai bergerak naik, akan terlihat gelembung-gelembung udara yang mulai naik ke permukaan suhu. Air pun akan semakin meningkat dan kemudian mendidih. Ketika mendidih, air akan menjadi panas secara merata. Ini yang disebut dengan konveksi. Lalu, kita celupkan ujung sendok ke dalam panci, lama-lama akan terasa panas. Ini yang dinamakan dengan konduksi. Panas akan merambat secara bertahap dari ujung sendok, kemudian merambat ke atas. Perpindahan panas konduksi melalui sentuhan langsung tanpa perpindahan sel. Untuk hasil pengamatannya, yang pertama konduksi adalah sendok logam menjadi panas setelah beberapa menit berada di dalam air panas. Lalu untuk konveksi, air bergerak naik turun ketika dipanaskan dan muncul gelembung saat mendidih. Lalu untuk radiasi, tangan terasa hangat ketika didekatkan ke api kompor, walaupun tidak menyentuh api. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, konduksi terjadi pada sendok logam yang menerima panas dari air dan panci. Lalu yang kedua, konveksi terjadi pada air yang bergerak saat dipanaskan. Ketiga, radiasi terjadi ketika panas api kompor dapat dirasakan tanpa sentuhan langsung. Dan yang keempat, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Percobaan perubahan panas pada suatu zat. Percobaan menuai panjang pada kawat nikel akibat pengaruh panas. Alat dan bahannya ada korek api, spiritus, kapas, kawat nikel, anak timbangan, dan statistik. Langkah yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, pasang kawat nikel pada statis dengan posisi lurus dan tegak. Kemudian gantungkan anak timbangan pada salah satu ujung kawat agar kawat tetap tegak. Selanjutnya, ukur panjang awal kawat nikel menggunakan penggaris. Kemudian catat hasil pengukuran. Kemudian ambil kapas secukupnya, lalu basahi dengan spiritus. Lalu nyalakan kapas menggunakan korek api dengan hati-hati. Dekatkan api pada kawat nikel secara perlahan hingga kawat menerima panas secara merata. Amati perubahan yang terjadi pada kawat nikel selama dipanaskan.
Setelah beberapa saat, matikan api dan biarkan kawat mendingin. Setelah itu, ukur kembali panjang kawat nikel menggunakan penggaris, lalu bandingkan dengan panjang awalnya. Kemudian yang terakhir, catat hasil pengamatan yang diperoleh. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan percobaan, dapat disimpulkan bahwa panas dapat menyebabkan perubahan panjang pada suatu zat. Kawat nikel mengalami muai panjang ketika dipanaskan. Semakin besar panas yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang kawat tersebut. Alat dan bahan pemuaian zat cair. Yang pertama adalah gelas beker yang berisi air panas, kemudian ada termometer, kemudian ada pewarna makanan, kemudian plastisin, sedotan bening, botol plastik berisi air, gunting, dan juga penggaris. Langkah pertama yaitu masukkan pewarna pada air yang ada di dalam botol agar saat pengukuran bisa terlihat dengan jelas. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sedotan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Kemudian rapatkan lubang tersebut dengan plastisin, pastikan tidak ada celah. Langkah selanjutnya yaitu mengukur suhu awal air yang ada di dalam gelas beker. Di sini suhu awal air yang ada di dalam gelas beker yaitu 80 derajat Celcius. Kemudian masukkan termometer ke dalam botol yang sudah berisi air berwarna merah dan amati suhu pada termometer tersebut. Suhu pada termometer tersebut menunjukkan suhu ke 29 derajat. Setelah pengukuran awal air yang ada di dalam botol maupun pada gelas beker, kemudian masukkan botol ke dalam air panas yang ada di dalam gelas beker. Tunggu beberapa detik agar air yang ada di dalam botol naik ke atas. Sudah terlihat air yang ada di dalam botol naik ke atas. Pada waktu 1 menit didapati ketinggian air yakni 100 cm. Pada waktu 1 menit kedua didapati ketinggian air 2 cm. Pada waktu 1 menit ketiga didapati ketinggian air yakni 3 cm. Pada waktu 1 menit keempat didapati ketinggian yakni 4 cm. Pada waktu 1 menit kelima didapati ketinggian air yakni 5 cm. Jadi, zat cair akan mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketinggian air di dalam sedotan. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula ketinggian air dalam sedotan. Ini menunjukkan volume zat cair bertambah seiring dengan kenaikan suhu.